Shalom saudara-saudara. Terima kasih. Mengawali konferensi ini, mari kita berdoa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, hati kami bersyukur dan bersukacita kepadamu. Engkau Allah yang senantiasa memberikan janji berkat pada kami, asal kami setia. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu, turunkanlah di tengah-tengah kami. Bukakan hati kami, baharuilah hati, iman, harapan dan cinta kami. Sehingga kami semakin tertambat padamu. Sebab Engkau Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria dan Santo Yosef. Berkat Allah melimpah atas kita, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, Shalom. Terima kasih saya boleh berada di tengah-tengah Anda dan banyak anak muda. Siapa yang 30 tahun ke atas, angkat kaki dari sini. Ya. Saya lihat banyak wajah anak muda. Karena saya ini sebetulnya fans emak-emak. Dan kalau udah ketemu emak-emak, hati saya berdebar-debar. Bukan karena jatuh cinta, karena menderita disuruh foto. Pagi ini seperti terpampang di depan. Temanya bagus. New Promise, janji yang baru dari Tuhan. Di dalam kitab suci perjanjian lama, sejak penciptaan Allah menjanjikan berkat pada manusia. Walaupun Adam dan Hawa jatuh dan diusir dari tanah terjanji, Allah memberkati mereka. Nah, kalau saya diminta untuk berbicara tentang apa? New Ark, tabut perjanjian. Ada apa dengan tabut perjanjian? Anda tahu, bagi bangsa Israel, tabut perjanjian adalah bukan hanya simbol, bukan hanya lambang, tetapi sungguh kehadiran Tuhan nyata lewat tabut perjanjian. Isi tabut perjanjian apa saja? Tadi saya lihat sering retret siapa? Saya. Konferensi LOJ siapa? Saya lihat tanda angkat tangan terus. Dapat apa? Apa isi tabut perjanjian? Betul, roti mana? Betul. 2? Iya, 2 loh batu. Betul. Pinter. Satu lagi, tongkat Harun. Pinter banget. Saya mendengar dari hati Anda yang kosong. Jadi di dalam tabut perjanjian ada 3 loh batu, 2 loh batu, roti mana, dan tongkat Harun. Dan ingat, kemana-mana tabut perjanjian itu dibawa. Bahkan waktu menghancurkan kota apa? Salah sendiri duduk di depan. Bayarnya mahal atau sama aja? Kelihatan ini mah kredit bayarnya. Waktu menghancurkan kota Yeriko, berapa kali berputar? 7 kali. Wih, mantap, ada laki-laki yang berteriak. Baru kali ini ada laki-laki yang diselamatkan Tuhan, saudara-saudara. 7 kali orang Israel mengelilingi kota Yeriko dan membawa tabut perjanjian. Hancur akhirnya kota itu.
dan direbut oleh orang Israel. Namun sewaktu kerajaan Babel menyerang Yerusalem, tabut perjanjian itu hilang. Memang kontroversi. Apakah ada di Ethiopia, ada di mana? Tidak jelas. Karena Harrison Ford pun dalam Indiana Jones membuat sebuah film tentang apa? Raiders of the Lost Ark. Pencuri dari tabut perjanjian. Yang paling penting dalam kitab Wahyu, saya tertarik sekali bahwa penginjil Yohanes mendapatkan sebuah perwahyuan. Wahyu 11 ayat 19 begini. Terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Ingat, wahyu adalah ungkapan Allah, revelasio Allah, pernyataan Tuhan kepada Yohanes untuk memperlihatkan memperlihatkan rencana Tuhan, memperlihatkan karya Tuhan. Dan siapa tabut perjanjian itu? Di ayat Wahyu 12 diteruskan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. 12 tanda suku Israel. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Siapakah wanita itu kalau bukan Maria? Jadi Maria adalah tabut Allah yang baru. Ini mau nyampe ke sono, ke sini, apa ke sana ya? Ke sono ya. Jadi hari ini saya mengajak Anda, mari kita renungkan. Bunda Maria, wanita yang sederhana, bagaimana mengimani bahwa anaknya ini adalah Tuhan, adalah Yesus. Karena manusia yang pertama yang mengimani Yesus siapa? Tadi udah ngomong gue. Inilah sedihnya kalau berkhotbah di depan Katolik. Nggak tahu kagum, nggak tahu blow on, sama aja gitu ya. Siapa manusia yang mengimani pertama-tama pribadi Yesus? Tumben pinter. Maria. Dan siapa Maria? Kita lihat penginjil Lukas. Matius, Markus, Yohanes tidak menceritakan Bunda Maria. Markus pun tidak. Matius ya. Lukas sangat menceritakan Bunda Maria. Karena ada begitu kedekatan iman. Jadi jangan berkata bahwa kalau cuma satu yang menulis harus diragukan. No. Kan setiap penginjil melihat peristiwa Yesus dari sudut pandang yang berbeda. Penginjil Lukas memperlihatkan Maria seperti apa? Mari. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kenapa gua Nazaretnya ngomong 2 kali? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Saudara-saudara, di dalam sejarah keselamatan, baru satu-satunya manusia yang dikunjungi oleh malaikat, dan malaikat berkata, engkau dikaruniai. Dalam bahasa Inggrisnya, blessed are you. Dan apa? Tuhan menyertai engkau.
Engkau itu adalah wanita yang dipilih Allah. Tolong, jangan pernah berpikir, kan Tuhan bebas bisa memilih siapapun. Kebetulan ada Maria, nah jadi Maria ajalah yang jadi ibu Yesus. Kalau ada ponijem, bisa jadi ponijem. Tidak, Allah menyiapkan Maria. Allah mempersiapkan Maria. Karena apa? Karena yang mau hadir di dalam rahimnya adalah Allah. Maaf, Allah itu sifatnya apa? Sifatnya apa? Kudus. Laki-laki lagi yang pinter. Allah itu sifatnya kudus. Kudus dengan yang jahat bisa bersatu atau tidak? Kudus dengan dosa bisa bersatu atau tidak? Tidak. By the way, hari ini kan gereja memperingati arwah orang beriman. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal, supaya Allah mengampuni di api penyucian. Betul, orang setelah mati, ya siapa Eko sih, langsung masuk surga. Si Borokokok gak mungkin masuk surga. Pasti harus disucikan dulu. Ingat, api penyucian adalah menyucikan supaya orang bisa masuk surga, dibersihkan. Dan kalau kita kembali kepada siapa? Bunda Maria tadi, engkau dikaruniai, Allah itu tidak pernah bisa bersatu dengan dosa. Maka Maria adalah wanita suci, kudus. Karena yang akan masuk ke rahim Maria adalah Allah. Maka Allah sungguh mempersiapkan. Tak mungkin wanita sembarangan. Disebut di situ oleh malaikat, engkau dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dua kali. Malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Jadi saudara-saudari terkasih, Maria itu dihormati dalam gereja Katolik karena manusia yang spesial hubungannya dengan Yesus. Maaf Bunda Maria. Kalau Maria nggak ada hubungannya dengan Yesus, sama dengan Maria yang di sini. Maria Juminten lah. Tetapi Maria dihormati karena apa? Hubungannya dengan Yesus. Roh Kudus dan kuasa Allah akan turun atasmu. Dan lihat sekarang dikatakan oleh malaikat Gabriel, sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat pun meninggalkan dia. Saudari-saudara, jadi Maria diperkenalkan oleh penginjil Lukas adalah apa? Wanita yang dipilih Allah. Ini maunya Tuhan, ini kehendaknya Tuhan. So don't ask to me, Father, kenapa Maria, kenapa bukan saya? Tuhan gak mau elu. Sorry. Tuhan mau Maria. Dan sekarang mari kita lihat, bahkan di gereja perdana pun seorang bapak gereja bernama Santo Athanasius dari Alexandria tahun 200, ingat tahun 200, tahun 70 itu kurang lebih
kitab suci terakhir ditulis. Jadi 130 tahun kemudian Bapak Gereja sebagai gereja Kristen perdana menuliskan bagus sekali. Athanasius menulis, "Oh perawan yang terhormat, sungguh engkau lebih mulia daripada semua yang mulia." Sorry, M-nya kecil ya. Jadi bukan M besar. "Sebab siapakah yang sama mulianya, oh tempat kediaman sang sabda Tuhan. Dengan siapakah dari antara makhluk ciptaan akan kau bandingkan? Engkau, oh perawan, oh tabut perjanjian." Jadi Maria oleh Santo Athanasius, Bapak Gereja, dikatakan sebagai apa? Tabut perjanjian. Yang kedua, Santo Hippolytus, tahun 235, Bapak Gereja juga mengatakan apa? Ia, Maria, adalah tabut yang dibentuk dari kayu yang tidak lapuk. Sebab dengan ini dinyatakan bahwa tabernakelnya dilepas dari kelapukan dan kerusakan. Itu Hippolytus mengatakan Maria memang diangkat ke surga. Tidak lapuk tubuhnya. Sekali lagi, karena apa? Karena hubungan Maria yang khusus dengan Yesus. Dan hubungan ini tidaklah mudah begitu saja diterima dan dilakukan oleh Bunda Maria. Jadi jangan berpikir kalau Maria sudah dipilih langsung gampang hidupnya. Tidak. Eko dipilih oleh Tuhan, dipanggil untuk jadi pastor. Saya langsung bisa jadi pastor? Berat. 10 tahun kuliah semua C. Uskup Bandung Anda tahu, yang sekarang ketua KWI, semua A. Edan itu memang. Gue C. IP, jangan saya bukalah. Itu menelanjangi diri saya. Saya bodoh. Tetapi saya tidak mau kalah. Dia boleh jadi uskup. Saya YouTuber. Beliau pernah datang pada saya, "Kok pernah ke Yerusalem belum?" Terus saya balikin, "Monsinyur belum, kamu kok 4 kali." Baru sekali-kalinya seumur hidup uskup berkata, "Kamu hebat ya." Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa pada saat orang dipilih, dipanggil oleh Allah, tidak semerta-merta mudah. Enggak, sama dalam perkawinan Anda. Anda menikah, memang sebelum menikah Anda kelihatannya sayang banget. Ya dong, pacaran kan semuanya iklan, toh gitu ya. Hai, halo, gitu. Gue jijik banget kalau sedang lihat orang pacaran tuh ya dia. Laki-lakinya benar-benar ngomongnya itu tingkat dewa. Dan perempuan blow on banget gitu ya. Mau aja ditipu gitu ya. Tapi AA apa teteh? AA indah ya. Kan bersama teteh. Kan teteh paling indah dalam hidupku. AA. Saya kalau ada di sampingnya, jangan percaya, bohong, lu bohong. Hoax. That's good. Hoax gitu ya. Kalau baru pacaran bawa mobil, istrinya pacarnya dibukakan pintu. Come on. Dibukakan pintu, come on. Setelah nikah, seorang istri pernah berkata, Romo waktu pacaran dia itu selalu bukakan pintu. Setelah menikah Romo, saya nungguin. Sampai istri saya udah masuk rumah, dikunciin malahan gitu ya sayanya. Oi, kata dia. Terus suami saya berkata, keluar gitu ya. Bukain. Halah sendirian aja. Itu ya ampun. Tapi suatu hari saya pernah 5 kali dijemput oleh seorang bapak. Sudah tua bapak ini. Saya selalu kalau dijemput oleh dia duduk di belakang, istrinya di depan. Dan kalau berhenti dimanapun,
turun, suaminya langsung bukakan pintu istrinya. Saya tuh kagum, edan sekali. Ini suami sayang banget. Sampai akhirnya saya tidak tahan diri nanya, Pak, Bapak tuh sayang banget dengan ibu ya? Kenapa? Selalu kalau berhenti mobilnya dibukakan pintu. Bukan, itu mobil gak bisa dibuka dari dalam. Jadi lihat, di dalam perkawinan pun untuk merasakan bahwa saya masih disayangi, saya masih dicintai, effortful. Harus ada usaha. Saya bertahan menjadi imam pun harus ada usaha. Tidak bisa diam saja. Maria pun demikian. Maka Katekismus Gereja Katolik yang ditulis oleh Yohanes Paulus II tahun 1992 mengatakan dan menegaskan apa? Maria yang di dalamnya Tuhan sendiri tinggal adalah Putri Sion, tabut perjanjian dan tempat di mana kemuliaan Tuhan bertahta. Jadi Paus pun menggarisbawahi kembali, Maria itu sungguh tabut perjanjian Allah. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat. Kita lihat bahwa di dalam membaca kitab suci, gereja menyarankan di dalam katekismus bahwa kalau baca kitab suci itu perjanjian lama harus diterangi oleh perjanjian baru. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak terpisahkan, menyatu. Maka ada ilmu di dalam teologi, ilmunya tipologi. Tipologi itu apa? Perjanjian lama ini adalah gambaran, lambang yang terbukti dalam perjanjian baru. Contoh, Yesus disebut sebagai di dalam perjanjian lama ada Adam. Di dalam perjanjian baru oleh Paulus, Yesus disebut sebagai Adam yang baru. Ingat waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid di Emmaus. Waktu dua murid itu, Kleopas salah satunya mengundurkan diri. Yesus menampakkan diri, Yesus menjelaskan kitab suci dari perjanjian lama. Sampai akhirnya pada dirinya. Jadi perjanjian lama itu ada koneksi dengan perjanjian baru. Maka cara membaca kitab suci pun harus ada apa? Unsur nyambungnya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Mari kita coba lihat tabut perjanjian. Tadi isi tabut perjanjian apa tadi? Roti mana, lalu 2 loh batu, lalu tongkat Harun. Lihat, isi tabut perjanjian Maria siapa? Yesus. Yesus adalah mana yang baru. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tidak akan lapar dan haus lagi. Yesus menjadi mana yang baru. Yang kedua, loh batu. Yesus memberikan perintah-perintah yang baru kepada kita. Sabda bahkan yang menjadi manusia. Dan yang ketiga, Yesus adalah imam. Jadi tongkat Harun itu adalah lambang imam besar. Dan Yesus adalah imam sejati. Jadi apa yang digambarkan dengan tabut perjanjian memang ada di dalam pribadi Maria yang mengandung Yesus. Di dalam pribadi Yesus ada 3 unsur yang masuk di dalam tabut perjanjian. Nah, sekarang mari kita perhatikan tipologi kesejajaran antara Daud waktu memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Kan Daud itu punya mimpi, aku ingin mendirikan rumah bagi Allah Yahweh. Tetapi Yahweh tidak mau. Lalu nanti siapa yang akan mendirikan bait Allah?
Langsung dilihat, langsung pura-pura nggak ngeliat. Siapa yang akhirnya mendirikan bait Allah? Salomo, anaknya. Keturunan berikutnya, raja berikutnya. Jadi Daud yang memindahkan tabut perjanjian yang tadinya jalan-jalan ke Yerusalem. Dan yang membuat Yerusalem bait Allah adalah Salomo. Nah, kita lihat 2 Samuel 6 ayat 1-19 adalah Daud berhadapan dengan tabut Allah. Sedangkan Lukas 1, 39, 45 Elisabet berhadapan dengan Maria tabut Allah. Ada koneksi, ada hubungan, ada persamaan. Ada gambaran yang percis mirip di situ terjadi. Mari kita lihat pertama kitab Samuel. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Malaikat. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rubah Abinadab di atas bukit itu, lalu Usa dan Ahyo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahyo berjalan di depan tabut itu. Lihat di sini, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke Yerusalem, ke kota Daud. Dia pending. Tetapi Daud menyimpang, dia bawa ke rumah Obed Edom orang Gad. 3 bulan lamanya Tuhan tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukan kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah. Udah pindah belum? Oh, belum. Mana? Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dan dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Udah di Yerusalem nih. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Kita lihat antara Daud bertemu dengan tabut Tuhan dan Elisabet bertemu dengan Maria sang tabut yang baru. Sudah tahu peristiwanya belum Elisabet bertemu Maria? Di mana? Di mana? Ah, betul, di rumah Elisabet. Pinter. Ada di sini saya tuliskan sedikit sebetulnya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Saya tidak akan baca karena saya yakin yang hadir di sini rajin.
memegang Alkitab. Saya balikin ya. Oke. Pertama lihat, tabut perjanjian menempuh perjalanan ke rumah Obed-Edom di pegunungan Yudea. Maria menempuh perjalanan dari Nazaret ke rumah siapa? Elisabet. Lihat. Yang kedua, Daud memakai baju. Tadi dikatakan baju kebesaran. Dan menari melonjak kegirangan. Sewaktu bertemu dengan Maria, siapa yang melonjak kegirangan? Yohanes, bayi dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Lalu Daud bertanya waktu salah satu anaknya Abinadab mati karena menyentuh tabut Tuhan. Daud takut. Maka Daud berkata, bagaimana tabut Tuhan dapat sampai kepadaku? Dia gentar. Dan Elisabet berkata apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi Elisabet merasa apa? Tidak layak. Ibu Tuhan datang kepadaku. Jadi kalau Maria disebut sebagai Bunda Allah, memang Elisabet dalam Roh Kudus mengungkapkan kata itu. Daud bersorak-sorai di hadapan tabut perjanjian, maka Elisabet pun berseru dengan suara nyaring. Bapak Ibu, ingat, bersyukurlah kita punya Bunda Maria. Saya kadang suka prihatin. Kalau orang Katolik itu berdoa salam Maria suka ragu-ragu. Hello. Doa Katolik selalu berdasarkan kitab suci. Bapa kami, itu doa yang diajarkan siapa? Yesus. Salam Maria, doa kitab suci. Lihat, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kata-kata siapa itu? Gabriel. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kata-kata siapa itu? Elisabet. Dalam Injil Lukas. Baru ini adalah dogma gereja. Santa Maria Bunda Allah. Lihat. Doakanlah kami yang berdosa ini. Kita tidak berkata Santa Maria Bunda Allah. Kabulkanlah doa kami. Yang mengabulkan doa Tuhan. Di dalam doa gereja kita berkata, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sampai waktu kami mati. Amin. Jadi gereja mengajarkan, please sampai mati mintalah Maria sebagai pendoamu. Saya punya pengalaman indah sewaktu mendampingi ibu saya di hari-hari terakhirnya. Ibu saya itu devosi Bunda Maria sekali. Selalu kalau sedang melamun pegang rosario. Walaupun saya lihat rosarionya nggak pindah-pindah. Karena salam Maria. Baru kalau saya, Santa Maria Bunda Allah doakan. Ya sudah. Ibu berkata, saya itu nyaman kalau pegang rosario. Merasa dilindungi. Dan waktu ibu meninggal, saya dengan adik-adik dan ayah berkumpul. Kami rosario. Karena ibu sangat suka rosario. Dan saya masih ingat pada saat peristiwa ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Salam Maria penuh rahmat, tiba-tiba ibu hening, diam. Dan ibu meninggal di depan kami, diiringi dengan rosario. Sewaktu saya di Medan, anak-anak kecil selalu pakai rosario. Suatu saat seorang anak datang kepada saya, perempuan, butet. Dia bawa, pastor tolong doakan. Apa? Rosario.
Kan kalau orang Batak kan ngebentak-bentak gitu ya. Emang rosario yang lalu kemana? Putus. Sekarang dari mana? Beli sendiri. Oh ya sudah, mari. Lalu saya doakan. Lalu dia cium rosarionya. Anak-anak sana itu paling senang pakai rosario fosfor. Biar terang, glowing. Dia pakai. 3 minggu kemudian apa yang terjadi? Ibunya marah datang pada saya. Dia berkata, "Pastor!" Kalau anaknya aja teriak apalagi ibunya. "Pastor, iya Inang, pastor ini salah." Kenapa? Ingat 3 minggu yang lalu baru saya datang pada pastor. Yang mana? Itu yang minta diberkati rosarionya. Oh iya betul, itu pastor salah. Kenapa? Itu si Boru pastor kemarin main komputer. Dia lama. Lalu aku marah pada si Boru itu. "Boru, jangan main komputer. Matamu rusak nanti. Kamu buta." Lalu si Boru berkata apa? Mama tidak percaya pada kuasa rosario. Aku sudah pakai rosario Mama. Dalam nama Yesus ditangkal semua yang jahat dari komputer ini Mama. Lihat anak kecil aja punya iman yang besar gitu ya. Jadi saudara-saudariku, lihat bahwa Maria adalah pribadi yang sekali lagi dihadirkan oleh Allah untuk menjadi ibu kita. Tetapi tidak hanya itu, Maria dijadikan sosok panutan bagi kita, pegangan bagi kita. Lihat berikutnya, tabut perjanjian tinggal selama 3 bulan. Maria tinggal berapa bulan di rumah Elizabeth? 3 bulan. Dan setelah itu tabut perjanjian kembali ke rumahnya dan menetap di Yerusalem. Maria pun demikian. Maka saudaraku, saudariku yang terkasih, ada satu hal yang ingin saya bagikan pada Anda tentang ibu kita, Maria. Apa sih keutamaan Maria sebagai tabut perjanjian? Sebagai seorang wanita yang mengimani bahwa yang dikandung ini Yesus, Maria dalam ketidakmengertian, Maria tidak meragukan dan tidak mencari penjelasan. Maria taat pada perintah Allah. Taat. Maka jawab Maria apa terakhir? "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seturut kehendak-Mu." Ingat, kalau kita berdoa, "Tuhan, terjadilah seturut kehendak-Ku. Aku percaya kehendak-Mu selalu baik. Aku percaya Engkau mempunyai rancangan yang indah. Tapi terjadilah seturut kemauan-Ku." Selalu di dalam kehidupan, siapa yang menjadi nomor 1? Aku. Maria tidak. Maria justru tunduk pada Tuhan. Maria mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka perhatikan apa yang kita bisa lihat di dalam kitab suci. Yesus di dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas dituliskan. Matius 12, Markus 3, Lukas 8. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudariku? Ingat, ini tuh bukan pernyataan Yesus melawan dan menolak Maria. No. Justru dengan kata-kata itu Yesus memperlihatkan kualitas Maria. Karena Yesus berkata, "Saudaraku adalah orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan firman-Ku." Siapa lagi kalau bukan Maria? Jadi kata-kata ini justru mau meneguhkan Maria adalah orang yang sungguh taat kepada Allah. Bagaimana Maria bisa taat kepada Tuhan? Rasanya kita kontekskan dengan kata-kata Yesus. Di dalam Injil Yohanes bab 15
Ayat 1 sampai dengan 8 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ingat Anda? Kamulah ranting-rantingnya. Jadi orang hanya bisa taat kepada Allah kalau tinggal di dalam Allah. Orang tidak taat kepada Allah karena tinggal dalam apa? Dalam dirinya sendiri. Dalam kekecewaan, dalam kemarahan, dalam kesedihan batin. Kalau orang hanya tinggal pada dirinya sendiri, dia tidak mungkin punya waktu untuk melayani. Dia tidak mungkin punya waktu untuk berbagi. Dia hanya repot dengan penderitaannya sendiri. Saya pernah ditanya, pastor itu nggak capek ya? Kemarin saya pulang bawa ziarah ke Fatima dan Lourdes. Baru pulang 2 hari sudah pergi ke Jogja. Saya memberikan rekoleksi keluarga di Jogja. 2 hari yang lalu saya setir sendiri dari Jogja ke Jakarta. Memberi di sini. Besok pulang ke Bandung memberi rekoleksi keluarga di Pratista. 3 hari kemudian saya berangkat ke Surabaya. Dari Surabaya saya ke Manado, saya ke Perth. Pegawai berkata, pastor enggak capek? Ya capek. Emang gue makhluk halus. Lalu pastor ngapain pergi jauh-jauh, udah diem aja. Saya berkata, kalau Tuhan mau ya sudah. Mumpung saya masih laku. Loh betul, suatu saat nggak laku lagi. Suatu saat ya nggak berdoa sih. Kalau saya udah saudara, Yesus, penyelamat. Saya yakin nggak mungkin suruh ngisi konferensi LOJ, nggak mungkin gitu ya. Paling-paling rekoleksi persiapan kematian. Jadi saudara-saudara ingat, kenapa kita harus tinggal di dalam Allah dan taat kepada Allah? Sorry to say, berkat Allah itu ada waktunya. Ada waktunya. You take it now and it will be painful, or you leave it and it will make you very very sedih, kecewa. Kenapa dulu saya nggak kayak gitu? Kenapa? Itu yang selalu saya hadapi dengan pasangan suami istri. Setelah istrinya atau suaminya meninggal, baru nangis-nangis. Aduh pastor, kenapa kok saya nggak kayak gitu? Kenapa nggak sayangin dia? Kenapa nggak layani dia? Saya sedih banget pastor. Seorang ibu pernah teriak-teriak kayak gitu setelah 3 bulan. Ditinggalkan suaminya. Lalu saya ngomong, oke, mari kita berdoa supaya Yesus datang dan membangkitkan suami ibu. Ya jangan. Saudaraku yang terkasih, kalau orang tinggal di dalam apa dirinya sendiri, maka orang itu hanya isinya apa? Kemarahan, kekecewaan, luka, pain, berat. Maka kalau Yesus berkata tinggallah di dalam aku, apa artinya? Saudara, di dalam Injil Yohanes 15:1-8, 5 kali Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku. Dan waktu saya coba cari pemaparan, what the meaning with tinggal dalam bahasa Inggris yang dipakai adalah abide, remain. Sama, Maria pun remain, tinggal di rumah Elizabeth. Dalam bahasa Latin, manere, mano, saya menetap. Rupanya kalau kita lihat terjemahannya, disebut pertama, to continue to be present. Selalu hadir, selalu ada. To be held, keep continually. Ada ikatan.
continue to be, not to perish, to last, to endure. Memelihara. To remain as one, not to become another or different. Menyatu. Jadi kalau Yesus mengatakan tinggal, itu berarti apa? Ada hubungan intensional, ada hubungan personal, ada hubungan emosional, ada kedekatan. Ibu bapak tolong bedakan antara remaining dengan visiting. Nah, banyak orang Katolik mah nggak remaining, cuma visiting. Datang ke gereja hari Minggu, store wajah, Yesus aku hadir, sambil ngantuk-ngantuk. Kolektenya pun goceng. Paling tinggi 10.000. Doa paling pagi dan malam selesai. Itu visiting. That's not remaining. Itu bukan tinggal, itu kunjungan. Itu cuma store wajah. Itu hanya absensi. Kalau Yesus berkata tinggallah, itu berarti apa? Abide, menyatu. Kau punya ikatan batin, intensional, intim dengan Tuhan. Itulah Maria. Maria intim dengan Allah dan putranya Yesus. Maka bagaimana supaya kita intim? Mari kita lihat pertama. Tinggallah di dalam aku itu berarti apa? Tinggal diminta untuk diam, merasakan, menikmati hadirat Allah. Ingat, Yesus pokok anggur dan kita ini apa? Apa? Carangnya. Pokok itu butuh waktu untuk menyalurkan nutrisi, untuk menyalurkan sari-sari makanan ke ranting-rantingnya. Saya pun sama, saya tuh butuh diberi nutrisi oleh Tuhan. Butuh diberi makan jiwa saya, roh saya, butuh dikuatkan. Maka tolong, Yesus pun berkata apa? Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Jadi di dalam gereja Katolik jelas, bagaimana supaya kita dinutrisi oleh Tuhan? Ekaristi. Ekaristi itu nutrisi yang paling mutakhir. Ekaristi. Di samping itu apa? Kita belajar berdoa, hening, nikmati. Jangan sampai doa itu kan banyaknya ngomong. Kita ngomong pada Tuhan dan Tuhan tidak punya kesempatan ngomong dengan kita. Amin. Tuhan baru ngomong, si kampret udah pergi. Tolong belajar hening. Kemarin saya itu suka sedih kalau sudah disuruh ziarah. Kalau udah sampai tempat peziarahan, apalagi dengan emak-emak. You know, yang pertama dikeluarkan bukan rosario, handphone. Udah sampai Fatimah, foto. Terus saya ngomong, "Emak, doa dulu." Entar, foto. Dan Anda tahu emak-emak gak bisa dilawan. Emak-emak adalah makhluk yang selalu benar di muka bumi ini setelah Tuhan Allah. Lalu setelah itu baru kita berdoa. Dan kemarin itu lucunya, kita dari Portugal, Fatimah, jalan terus ke Lourdes. Ya seperti itu, saya selalu ingatkan, sudah diam, hening, berdoa. Baru berdoa sebentar. Sudah belum berdoanya pastor? Nikmati, diem, menikmati. Kita sulit untuk menikmati berdoa gitu ya. Kita terlalu Kita terlalu banyak hal yang dipikirkan. Lalu setelah selesai dari Lourdes, kita turun ke bawah dan banyak orang berkata, "Romo, kami merasa disentuh oleh Tuhan."
Beberapa menangis pada saat misa, beberapa menangis pada saat rosario, beberapa sukacita pada saat perarakan lilin. Tapi saudaraku yang terkasih, setelah perjalanan sampai ke Prancis, masuklah ke Gua Maria Santo Lafayette. Hancur semuanya. Semua emak-emak yang tadinya ada lingkaran kekudusan jadi bertanduk, saudara-saudara. Semuanya yes, Lafayette, diskon. Semua lari mencari barang yang mereka sukai dan pastur dicuekin, saudara-saudara. 4 jam di Lafayette mereka teriak kurang. Berdoa 5 menit kebanyakan. Sudah 4 jam saya ngomong, ibu udah ayo kita mau ke gereja katedral. Nanti sebentar. Terus saya melihat bapak-bapaknya, langsung diem bapak-bapaknya. Terus saya ngomong dengan bapak-bapak, ayo kita jalan salib pak. Saudaraku lihat, pengalaman rohani bisa begitu musnah sedikit saja oleh yang namanya kemanusiaan, kedagingan. Tidak gampang. Maka untuk tinggal menikmati Tuhan itu butuh apa? Disiplin. Doa itu bukan berarti saya tanda salib diem. No. Belajar untuk walaupun Anda nyetir sendirian, puji-pujian, Anda langsung berhubungan dengan Tuhan. That is connection with God. Itu doa. Di saat Anda mendengar istri Anda, lalu Anda berdoa, Yesus, kuatkanlah hatiku. Bunda Maria, engkau emak-emak, tapi tidak seperti emak ini. Jadi bapak-bapak jangan disamber, jangan lawan istri Anda sedang berdoa aja. Salam Maria, Santo Yosef, kau suami yang paling bahagia. Karena Maria menyimpan semua dalam hati. Istriku mengeluarkan semuanya dari hatinya. Jadi saudaraku lihat, tinggal di dalam Tuhan itu berarti apa? Saya mau dinutrisi oleh Allah. Yang kedua, menarik. Yesus di dalam ayat yang tidak jauh dikatakan apa? Firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja akan kamu terima. Kedua, tinggallah di dalam kasihku. Yang ketiga, sukacitaku ada di dalam kamu supaya sukacitamu menjadi penuh. Ya. Jadi kalau kita lihat Yesus, apa sih yang Yesus mau? Yesus mau kita tinggal di dalam firman-Nya. Yang kedua, kita tinggal di dalam apa? Kasih. Supaya apa? Sukacitamu menjadi penuh. Aku tadi ke tempat ini ketemu dengan seorang ibu, pasti duduk di antara Anda. Dan ibu ini mempunyai kesaksian yang dahsyat banget. Ibu ini punya penyakit kanker. Dari kanker hati merambat kemana-mana. Dari payudara merambat kemana-mana. Dan yang membuat dia bertahan, yang membuat dia tetap senyum adalah apa? Dia cerita kemarin waktu ziarah, setelah saya berserah pada Yesus, setelah saya berikan semua penderitaan pada Yesus, saya jadi sukacita, Dan saya bisa berkata, Tuhan kalau ini yang kau mau, oke, kuatkan saya. Bahkan ibu ini pernah cerita pada saat dia dirawat, dia lihat seorang anak kecil yang punya penyakit kanker. Dia langsung berdoa, Tuhan kalau engkau mau memberi mujizat pada saya, jangan pada saya dulu, pada dia saja dulu. Dia masih kecil, saya sudah
banyak menikmati cintamu. Ya. Kenapa orang ini mendapatkan penyakit yang begitu sulit tersembuhkan masih bisa sukacita? Karena dia taat pada kehendak Allah. Kalau Tuhan mau saya menderita, saya terima. Beda dengan tadi di belakang. Lucu banget. Waktu MC dan para penyanyi mau maju, beberapa motivator anak-anak muda berkata, ayo pura-pura bahagia, pura-pura bahagia, pura-pura bahagia. Ya Allah, kenapa pura-pura? Bahagia kalau kamu mendapat sesuatu lalu Anda bahagia, Anda gak perlu beriman. Tapi di dalam kepedihan, di dalam kejengkelan, Anda masih bisa memuji Tuhan, bersuka cita. Itu iman, itu kekuatan tinggal di dalam Allah. Jadi jangan pura-pura bahagia. Anda pura-pura bahagia, Anda membohongi Tuhan. Justru saya harus berani menerima, taat pada Allah. Walaupun saya sedang sakit, walaupun saya sedang sedih, saya masih tetap bisa tersenyum. Saya masih tetap bisa berteriak haleluya. Itu orang yang tinggal dalam Allah. Dan yang terakhir saudaraku, lihat. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sorry, dengarkan Yesus. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Titik. Jadi Yesus mau mengatakan apa? Anda tidak akan bisa menjadi orang yang pasrah dengan penderitaan kalau Anda tidak bersatu dengan Allah. Anda tidak bisa memaafkan kalau Anda tidak bersatu dengan Allah. Anda tidak bisa melayani kalau tidak bersatu dengan Yesus. Kenapa pastor saya itu kok gak dapat jodoh-jodoh terus ya? Padahal saya ini sudah 30, sudah 50% diskon pastor. Hampir 35. Kalau 35 statusnya berubah, beli 1 dapat 2. Kenapa Anda kok tidak dapat pekerjaan? Kenapa kok Anda tidak punya relasi yang baik dengan orang tua? Kenapa orang tua tidak punya relasi baik dengan Allah? Karena Anda tidak tinggal di dalam Yesus. Ingat, ini kata Yesus, kalau engkau tidak tinggal dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, kita gak bisa berbuat apa-apa. Lihatlah buah roh. Dikatakan di dalam Injil, dari surat Galatia, buah roh itu ada 9. Kasih, sukacita, damai, sabar, murah hati dan seterusnya. Dan saya mau menarik yang pertama, kasih. Apa itu kasih? Kasih bukan berarti saya punya feeling seneng, sedang bahagia, sedang tipsy, sedang up, sedang di atas. Udah, no. Kasih adalah kemauan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Maka Bapak Ibu bersyukurlah anak-anak muda di bawah LOJ ini mengadakan sebuah konferensi. Tidak hanya untuk pertemuan ini saja, tetapi mereka mau berbuat kasih untuk orang-orang yang apa tadi tuh? Stunting. Anak-anak stunting gak mungkin diketemukan di gereja Katolik yang pasturnya gak mungkin stunting. Overthink. Jadi gerakan ini adalah gerakan supaya apa? Kita pun belajar peduli, memberi kasih. Maka Bapak Ibu kalau nanti ada kolekte, please. Kalau Anda kolektenya sedikit, Anda tidak tinggal dalam aku. Dan ingat, Tuhan bisa memanggil Anda kapanpun juga. Halo.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi biarlah Anda dipanggil Tuhan setelah memberi persembahan banyak kepada Tuhan. Nanti Tuhan berbelas kasih. Dia mati setelah konferensi. Tapi kolektenya banyak. Oke lah, oke. Lai. Bapak Ibu, mari. Kalau Maria adalah tabut perjanjian baru. Maria adalah sosok ibu kita. Mari kita ikuti Bunda Maria. Dia taat. Dan dia bisa taat karena dia tinggal di dalam Allah. Maria tidak akan pernah bisa berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut perkataanmu. Kalau dia tidak tinggal di dalam Allah. Saudaraku, mari kita hening sejenak. Hari ini Allah ingin memberikan nutrisi kepada kita. Kita coba merenungkan hidup kita masing-masing. Hal apa yang selalu mengecewakan dalam diri Anda? Apa yang sedang Anda pikirkan saat ini? Apa yang membuat hati Anda begitu sedih? Atau Anda sedang merasa sendirian? Anda sedang merasa kesepian? Atau Anda sedang geram, diliputi oleh rasa marah yang tak berkesudahan? Mari diamlah di hadirat Allah. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan pernah bisa disembuhkan, kita tidak akan pernah bisa dipulihkan kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Allah telah memilihmu bukan karena engkau telah memberikan yang terbaik pada Tuhan, tapi engkau berharga di mata Tuhan.